عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان. Pertama, sutra itu hukumnya wajib dalam sholat menurut pendapat yang lebih kuat. Saya katakan lebih kuat karena ada pendapat lain mengatakan tidak wajib, dan itu memang pendapat mayoritas ulama. Ya, hanya saja dia wajib karena ada perintah dari Nabi, man kana yusalli falyadnu ila sutra, siapa yang sholat hendaknya dia mendekat ke sutra. Dan kata-kata perintah itu menunjukkan kewajiban. Ya, dan tidak dalil yang kuat memalingkannya dari kewajiban. Nas tegas yang memalingkan dari kewajiban. Baik, kalau ada yang berlalu di depannya tidak bisa dia tahan, itu tidak membatalkan sholatnya. Yang membatalkan sholat itu kalau berlalu di depannya anjing hitam, ya, atau berlalu seorang perempuan haid menurut pendapat sebagian ulama, maka itu dari hal yang bisa apa? Bisa memutus sholat. Tapi kalau berlalu orang di depannya, dia tidak bisa tahan atau berlalu begitu saja, maka itu insyaallah ta'ala tidak ada masalah. Pertama, sutra itu hukumnya wajib. Sutra itu hukumnya apa? Wajib. Karena Rasulullah memerintahkan, kata Rasulullah, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah. Apabila seseorang dari kalian salat, hendaklah menghadap sutrah. Itu perintah langsung dari Nabi. Adapun pendapat yang mengatakan sunnah, riwayat-riwayatnya lemah, tidak ada yang sahih. Yang menyebutkan katanya Rasulullah pernah sholat tidak menghadap sutroh, tidak ada yang sahih dalam masalah ini. Yang rajih, sutroh itu wajib. Dan sutroh yang paling kecil itu setinggi mukharatur rahli, tempat duduknya unta di belakang, itu sekitar segini lah, Pak. Iya. Adapun kalau cuma pulpen nggak cukup. Iya. Atau peci doang diginiin, peluk, nggak cukup. Yang paling rendah segini, Pak. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ada orang yang melewat antara kita dan sutroh, harus ditolak. Kata Rasulullah, kalau dia menolak, falyuqatilhu, hendaklah dia perangi, bukan bunuh. Antum baca terjemahan yang salah itu. Kalau seperti itu jadinya antum sholat siap-siap bawa golok sini. Wah. Wah. Bahaya, Pak. Lafaz terjemahannya hendaklah ia perangi. Yang namanya perangi itu tidak sama dengan bunuh. Artinya kita berusaha untuk tolak lagi. Tolak lagi. Tapi kalau ngeyel juga ya udah dia yang dosa. Yang penting kita sudah berusaha untuk apa? Menolak. Bahkan Rasulullah pernah sholat, ada anak kambing mau lewat, Rasulullah maju sampai nempel ke dinding. Kemudian anak kambing itu lewat ke belakang. Iya. Jadi begitu caranya. Kalau ada anak kecil mau lewat, antum maju aja nggak apa-apa, mendekat supaya dia tidak lewat di depan kita. Kalau memang sulit untuk diinikan. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salah satu di antara kejadian yang banyak kita jumpai di masyarakat, ada beberapa orang yang dia suka melewati di depan orang yang salat. Padahal Rasulullah SAW memberikan ancaman yang sangat keras bagi orang yang lewat di depan orang yang salat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abu Juhaim radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengingatkan,
lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi. Andaikan orang yang mau lewat di depan orang yang salat itu tahu bagaimana hukuman yang akan Allah berikan kepadanya, lakana ayyakifa arba'ina, maka dia akan lebih memilih untuk berdiam selama 40. Dalam riwayat yang lain arba'ina kharifan, selama 40 tahun. Khairun lahu min ayyamurra baina yadayhi. Itu lebih baik baginya daripada dia harus lewat di depan orang yang salat. Coba kita bayangkan, dia lebih memilih, lebih rela untuk memilih diam selama 40 tahun daripada harus lewat di depan orang yang salat. Menunjukkan betapa besarnya bahaya orang yang lewat di depan orang yang salat. Kemudian, bagi Anda yang sedang salat, mohon untuk diperhatikan. Jangan biarkan orang yang lewat di depan Anda melintas begitu saja. Tahan dia sehingga dia menghindar dari tempat Anda salat. Karena Rasulullah SAW mewajibkan bagi orang yang sedang melakukan salat, kemudian ada orang yang sedang melewatinya, maka dia harus menahannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, la tusalli illa ila sutrah. Janganlah kamu salat kecuali dengan mendekat ke arah sutrah. Wala tada ahadan yamurru baina yaday, dan jangan kamu biarkan seorang pun lewat di depanmu. Fa in aba faltuqatil fa inna ma'ahul qarin. Kalau dia tetap nekat untuk lewat, maka tahan dengan kuat karena dia bersama setan. Perhatikan dua tugas yang Allah berikan, yang diberikan Nabi SAW untuk orang yang sedang lewat, maka hindari jangan sampai melewati di depan orang yang salat. Dan bagi Anda yang sedang salat, tahan setiap orang yang mau melewati di depan Anda. Imam menaruh kotak infak ini bukan untuk diisi, tapi untuk dijadikan sebagai sutra. Karena beliau sholat tidak mendekat ke arah sutra. Sementara Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Idza shalla ahadukum falyastatir wal yaqtarib minas sutra." Apabila kalian sholat, maka carilah sutra dan mendekatlah ke arah sutra. Fa inna syaitana yamurru baina yadayhi. Jika tidak, maka setan akan berlalu lalang melewati di depannya. Mendekat ke arah sutra oleh sebagian ulama hukumnya wajib, semacam Imam Ahmad, Imam Asy-Syaukani, Ibnu Majishun dari kalangan Malikiyah dan ulama yang lainnya. Karena itu jangan lupakan untuk mendekat ke arah sutra ketika sholat. Sutrah adalah pembatas yang digunakan ketika orang sholat. Penggunaan sutrah disyariatkan untuk orang yang sholat sendirian atau sebagai imam. Sholat dengan menghadap dan mendekat ke sutrah adalah satu hal yang sangat ditekankan. Boleh menggunakan sutrah dengan tembok, tongkat, tas, bahkan orang yang berada di depan kita.